Apalagi kita sebagai manusia biasa, pasti lebih banyak yang benci. Selama kamu merasa perbuatan kamu baik, kamu gak merugikan orang lain, kamu gak bikin orang hidup orang lain sengsara, kamu gak nyakitin hati orang lain, kamu gak bikin trauma di hidup orang lain, kamu juga gak punya kewajiban untuk bikin semua orang tuh suka sama kamu. Kamu gak punya tanggung jawab untuk itu. Emang kita disuruh untuk baik orang lain, tapi kita gak pernah disuruh untuk bikin orang lain suka sama kita, untuk bikin orang lain tuh gak benci sama kita. Ya meskipun sebenarnya ada sisi positifnya juga. Ketika kamu takut dibenci sama orang lain, kamu jadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Kamu jadi gak berani untuk semena-mena. Kamu jadi lebih peduli soal perasaan sekitar kamu, karena kamu terlalu takut untuk menyakiti perasaan orang lain, untuk bikin orang lain susah, jadi beban buat orang lain. Sebenarnya, root atau akar dari people pleaser adalah diri kita. Kita takut orang-orang penting tadi itu menganggap diri kita negatif. Kita takut orang lain punya persepsi yang buruk tentang kita. Jadi, fokus utama itu bukan tentang bagaimana kebahagiaan orang lain itu. Fokus utama adalah bagaimana kita sebagai manusia ingin memenuhi kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat. Cenderung people pleaser cenderung tidak pernah mencintai perasaannya. So start listen to your feeling, that's it. Saya bagi 3 nih ya. Ada orang yang di bawah, paling bawah levelnya namanya egois. Di tengah-tengah namanya altruis. Yang egois itu adalah orang yang jahat. Artinya apa? Dia yes ke dalam, tapi no keluar. Pokoknya orang lain mau gimana terserah, yang penting gua oke. Tapi orang baik ini jebakan nih. Terkadang dia bisa membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain, untuk diterima, tapi dia nggak pernah bisa speak up, even nggak bisa bilang no, even dia akan selalu iya bahkan dalam kondisi yang dia nggak nyaman. Dan itu timur banget sih. Makanya konteksnya namanya jadi people pleaser. Itulah kenapa orang baik cenderung jauh lebih menderita daripada orang jahat. Karena dia pengen terus memegang kebaikannya, pengen terus memegang terlihat baik, dan dia punya nilai-nilai bahwa harusnya begini. Nah makanya tadi kenapa saya bilang berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Means kalau orang sadar, ketika dia mau melakukan A, dia lakukan A tanpa hesitate. Karena ini adalah yang aku pilih. Ketika dia nggak mau, dia bilang no. Udah diturutin, udah diiyain, tapi ada aja lu drama kalian tuh tiap hari. Apa sih kalian mau tuh?